Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan alasan luar biasa mengapa dia tidak pergi ke mana-mana. Teman-teman, di tema bacaan kali ini, kita akan cuba mencari tahu mengapakah dia, seseorang yang kamu cintai, mempertahankan kamu dan terus bertahan dengan dirimu sehinggalah detik ini tanpa sebarang niat untuk berganjak pergi dari hubungan ini. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini akan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi semua. Gunakan kebijaksanaan kalian dalam menyingkapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Energi siapakah yang bakalan ketarik yang mengindikasikan seseorang yang tetap mempertahankan kamu meskipun kamu tidak merasakan seperti itu. Kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah seseorang ini? Seseorang yang tetap mempertahankan kamu meskipun kamu tidak merasakan seperti itu. Okey teman-teman, energi pertama ya. Saya menangkap energi seseorang yang berkedudukan ya. Orang ini seorang yang sangat berhasil, orangnya berjaya. Sama ada dia memiliki ya lebih daripada satu pekerjaan ataupun dia memegang jabatan yang cukup baik ya di tempat pekerjaannya atau mungkin memiliki perniagaannya sendiri. Beberapa yang lain ya, saya menangkap dia mungkin seorang public figure, orang yang terkenal, orang yang terkemuka atau mungkin dia seorang selebriti. Jikalau dia bukan seorang selebriti teman-teman ya, saya menangkap dia seseorang yang jikalau menjalankan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, dia adalah orang yang sangat fokus kepada sebuah penghasilan. Nah, jikalau menjalankan sebuah hubungan, dia ingin melihatkan keberhasilan hubungan itu ataupun dia seperti ingin melihatkan sesuatu yang berhasil. Seperti itu teman-teman ya. Beberapa daripada dia yang lain ini terlihat ya, mungkin baru pulang ke pangkuan kamu baru-baru ini. Nah, orang ini ya mungkin pergi meninggalkan kamu untuk beberapa tahun lamanya dan baru-baru ini dia baru kembali lagi. Nah, ada energi itu ya. Sama ada dia orang yang terkenal atau dia orang baru pulang ke pangkuan kamu. Kita akan lihat lagi ya. Di sini teman-teman, beberapa di antara dia di sini ya, orangnya sangat menyayangi keluarga dan sangat mengutamakan keluarganya. Orang yang akan berjuang bermati-matian untuk memastikan kebahagiaan keluarganya. Sama ada dia seorang yang single atau mungkin ada beberapa di sini ya yang sudah memiliki rumah tangga, sudah berkeluarga, ada pasangan, ada anak. Beberapa yang lain di sini teman-teman, kerana kartu Ten of Cups ini hadir bersebelahan dengan Six of Wands, mengindikasikan beberapa di antara dia mungkin merupakan pasangan sah kamu, energi mantan, isteri atau suami yang pernah sharing anak atau memiliki anak dengan dirimu. Seperti itu ya. Kalian ambil mana yang resonate sahaja. Di sini teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar ya rajin berusaha, gigih berusaha dan dia seorang yang mencari cara. Orangnya sangat detail oriented dan jikalau melakukan sebuah pekerjaan itu ya akan dilakukan dengan sedetail yang mungkin. Maka ini menjelaskan mengapa dia seorang yang cukup berhasil kerana orang ini tidak akan melakukan pekerjaan itu ya separuh jalan. Orang yang menyusun rencana dan dia tahu sebelum tiba hari keesokannya ya, dia sudah tahu apa yang perlu dikerjakan keesokan harinya. Di sini saya menangkap beberapa energi ya yang masih lagi seperti it's an ongoing process dengan kamu, sesuatu yang masih lagi berproses seperti untuk memperlihatkan ya bagaimana untuk memperbaiki hubungan kalian ke depannya nanti. Saya tidak tahu teman-temannya, dari tadi menangkap ya, jikalau ada energi seseorang yang baru-baru ini pulang ke pangkuan kamu ya, saya menangkap dia agak seperti sedikit kaget ya, mungkin kerana melihatkan kamu yang sudah berumah tangga, kamu yang mungkin sudah berkeluarga. Ada energi itu ya. Kita lihat lagi. Wow, di sini teman-teman, jikalau kamu sedang bertanya sama ada dia mungkin ya menghadirkan orang lain atau mungkin menjadikan kamu opsi
Saya menangkap di sini ya, orang ini seperti bertungkus lumus, cuba meyakinkan kamu. Saya tidak merasakan dia berganjak pergi dan dia lebih seperti, jikalau kamu tidak dia dapatkan, dia seperti memendam perasaan ini ya. Saya tidak merasakan dia berganjak atau pergi ke mana-mana atau menghadirkan orang lain. Dan bukan sekadar itu sahaja teman-teman, malahan ya, detik ini saya menangkap energinya yang cukup kelelahan. Apatah lagi ya, sudah kelelahan seperti ini, sudah pasti ya tidak akan memikirkan untuk menghadirkan orang lain. Cinta yang dia miliki untuk kamu ini cukup besar sekali. Terlintas di benak dan fikirannya ya, kerana dia merasakan kamu ini adalah soulmate-nya dia, ingin menikahi kamu, tetapi dia merasakan ini adalah satu proses yang cukup panjang. Perlu bekerja keras untuk menstabilkan kondisi keuangannya sehingga dia menjadi begitu lelah. Dan saya menangkap ya, sebahagian besar daripada dia di sini seperti memendam perasaan yang cukup besar terhadap kamu. Tetapi dia menyedari ya, siapalah dia dan dia perlu bekerja keras untuk mendapatkan kamu. Wow, di sini teman-teman, speaking of bekerja keras ya, saya menangkap mungkin juga ya beberapa di antara kamu di sini sudah mulai mematikan komunikasi atau putus begitu sahaja. Nah, ini mungkin ya putus hubungan yang tidak diberitahu atau mendiamkan terus tanpa berkata apa-apa ya. Walaupun jauh di dalam hatinya, ketika mungkin kamu yang putuskan di sini ya, dia merasakan begitu merindukan kamu. Tetapi the amazing part is, kalian seperti saling terhubung oleh semesta, masih memikirkan satu sama lainnya walaupun mungkin ada hubungan yang sudah berakhir. Sama ada kamu yang mengakhiri hubungan ini atau dia yang mengakhiri. Tetapi entah kenapa detik ini saya menangkap ya, ini lebih ke arah kamu yang mendiamkan, lebih ke arah kamu yang mengakhiri. Jikalau ada peluang untuk membuka kembali komunikasi dan saling terhubung ya, saya merasakan lebih berat di energi kamu yang mungkin ya, you don't want to consider that ya. Kamu seperti tidak mahu meneruskan hubungan ini dengan orang ini. Tetapi sementara dia ya, seolah-olah mulai datang mencari kamu ya. Mencari-cari, tertanya-tanya ya. Apakah benar hubungan kalian sudah berakhir? Saya menangkap energinya yang sedang sangat merindukan kamu dengan harapan semesta akan membuka jalan ya, agar kalian terhubung kembali. Tetapi dia juga menyadari peluang itu cukup tipis sekali. Okey teman-teman, saya menangkap energi orang yang benar-benar ya ingin mencari keberadaan kamu detik ini, ingin mendapatkan kabar berita kamu, atau dia mungkin ingin travelling secara langsung untuk mendekatkan dirinya dengan kamu untuk mencari tahu ya apa yang sedang terjadi. Detik ini saya menangkap perasaannya begitu penasaran sekali, ada kerinduan yang melonjak. Dan jikalau kamu bertanyakan sama ada dia ya pergi ke mana-mana, menghadirkan orang lain, walaupun itu ya sebuah perasaan yang cukup besar yang kamu rasakan, saya tidak merasakan seperti itu ya. Saya merasakan dia benar-benar sangat merindukan kamu dan ingin mencari tahu ya apa yang sedang terjadi di energi hubungan kalian. Walaupun hubungan kalian ya, mungkin kita tidak tahu ke mana arah tujunya. Seperti saya katakan tadi ya, sebuah hubungan yang masih lagi on process, ongoing, sehingga benar-benar melelahkan. Tetapi dia benar-benar belum give up, belum berputus asa terhadap kamu di sini. Itu yang saya rasakan ya. Perasaan yang benar-benar ingin tahu di mana kamu berada detik ini, apa kabar kamu, dan dia benar-benar cukup penasaran sekali. Okey teman-teman, kita cari tahu lagi ya, apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini. Dan pertanyaannya, mengapa dia masih bertahan dengan dirimu? Kerana di sini teman-teman ya, jikalau saya lihatkan kepada kartunya, kamu lebih kelelahan di sini ya. Mungkin kamu yang ingin mengakhiri koneksi ini. Tetapi dia seperti ingin mencari kamu lagi. Kita cuba lihatkan ya. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini. Dan mengapa dia masih bertahan dengan dirimu. Wow, di sini orang ini penuh dengan pertimbangan ya. Walaupun ada keraguan di hatinya, tetapi dia tetap belum melepaskan kamu ya. Dia berada di posisi seperti tidak pasti apakah dia ini masih diinginkan oleh diri kamu. Maka saya menangkap dia seperti dalam posisi keraguan, memikir ya, dan belum memutuskan sama ada benar-benar melepaskan kamu ataupun tidak. Saya menangkap dia masih lagi ya dalam kondisi bertahan. Walaupun terpaksa berdiri di sebelah kaki, dia tetap cuba mengimbangi kamu.
Saya menangkap kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan Six of Wands ya, kerana masih ada rasa sayang, tidak mahu memutuskan kamu, tidak berganjak pergi ke mana-mana. Walaupun ini sukar untuk dipertahankan ya, dia tetap akan mempertahankan kamu. Apa pun terjadi, jadilah, dia tetap akan mempertahankan kamu walaupun kondisi dia detik ini terlihat ya begitu sukar sekali. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, walaupun dia seorang yang sangat berjaya ya, saya menangkap dia masih lagi cuba mengekalkan kondisi keuangannya. Mengapakah dia mempertahankan kamu di sini? Kerana menurut dia teman-teman ya, kamu ini pantas untuk diperjuangkan, kamu ini pantas untuk dipertahankan. Kerana jauh di dalam hatinya, nah hubungan mana yang tidak akan ya menempuhi segala rintangan dan halangan teman-teman. Pasti setiap hubungan itu banyak rintangan dan ujiannya. Tetapi dia merasakan kamu ini pantas diperjuangkan. Kerana dia sudah merasakan kamu ini soulmate-nya dia. Kita lihat pula dari pihak kamu di sini ya. Apakah kamu juga ingin mempertahankan dia seperti mana dia mempertahankan kamu? Apa pula yang sedang kamu rasakan ke dia detik ini? Seperti apakah perasaan kamu ke dia detik ini? Kita cuba lihatkan ya. Kerana di sini saya menangkap ya, jauh di dalam hati kamu, kamu seperti agak yakin hubungan ini mungkin sudah berakhir. Ya benar teman-teman. Kamu merasakan hubungan ini sudah berakhir kerana beberapa alasan ya. Alasan yang pertama, kerana dia ini sering cuekin kamu. Memiliki ya seperti keangkuhan, keegoan yang luar biasa dan sering memberikan kamu gambaran ya, sering cuekin kamu, menghindar dari kamu, tidak memberikan kamu perhatian sehingga kamu merasakan ya sama ada dia yang menghindar atau kamu yang benar-benar perlu bertindak untuk pergi. Nah, dengan hadirnya kartu ini teman-teman, saya menangkap energi hubungan kalian ya yang mungkin sedang berkonflik. Ada konflik batin yang cukup besar dalam hati kamu ya, sama ada untuk terus mempertahankan dia atau pergi meninggalkan dirinya. Sebahagian besar daripada kamu di sini terlihat dengan jelas ya, sudah terlalu letih untuk melayan, terlalu lelah untuk melayan keangkuhan ataupun keegoan si dia hingga kamu bertindak untuk melepaskan hubungan ini. Maka ya teman-teman, apa yang saya rasakan tadi itu sebenarnya agak tepat ya. Sebahagian besar daripada kalian di sini memilih untuk pergi meninggalkan koneksi ini. Kamu lebih rela menghadirkan orang baru ya daripada berterusan menjalankan hubungan dengan seseorang yang ego, tidak pasti, sering cuekin kamu, tidak memberikan kamu perhatian, apatah lagi memberikan sebuah kata putus terhadap hubungan ini. Jauh di dalam hati kamu teman-teman, walaupun kamu terpaksa pergi meninggalkan dia ya, ada rasa sakit yang berlebihan. Kerana ini bukan sebenarnya sesuatu yang kamu inginkan, tetapi terpaksa jalankan. Seperti kamu tidak sanggup lagi ya berterusan seperti ini menjalankan sesuatu yang tidak pasti. Bottom of the deck di sini teman-teman ada King of Pentacles. Kamu lebih mengandalkan seperti lebih memfokuskan ya. Jikalau kamu di sini ada pasangan ya, kamu decide mengambil keputusan untuk lebih memfokuskan energi kamu kepada pasangan sah kamu ataupun bertanggungjawab kepada keluarga kamu, lebih mengarahkan energi kamu kepada memperbaiki kondisi keuangan kamu. Walaupun jauh di dalam hati kamu ya, ini sebuah keputusan yang membuatkan kamu cukup kesepian. Nah, jikalau kamu single, kamu lebih mengarahkan energi kamu kepada kerja dan pekerjaan. Tetapi jikalau kamu ada pasangan di sini, kamu lebih seperti kembali fokus kepada pasangan kamu, kepada keluarga kamu. Tetapi tidak menafikan teman-teman ya, masih ada perasaan ingin bertanggungjawab kepada si dia. Jikalau kamu dapat membantunya, kamu pasti akan membantu. Nah, di sini ini mungkin juga ya energi kedua belah pihak yang sedang merasakan kesepian detik ini. Baiklah teman-teman, kita perlu cari tahu dengan lebih jauh lagi ya, siapakah dia sebenarnya? Dan mengapakah dia memiliki alasan yang luar biasa untuk tidak ke mana-mana? Tetap ingin mempertahankan kamu, tetap ingin bertahan dengan dirimu. Kita cuba cari tahu di sini ya. Maaf teman-teman ya, ada sedikit bunyi bising di luar sana ya. Kita cuba lihatkan siapakah dia orangnya. Seseorang yang masih lagi tidak berganjak ke mana-mana, tetap ingin mempertahankan hubungan ini. Seperti apakah ciri-ciri dia? Seseorang yang masih lagi setia untuk mempertahankan kamu dan hubungan ini.
Okey teman-teman, di sini ada energy fox teman-teman ya. Saya menangkap dia seorang yang sangat rajin bekerja dan dia seorang yang baik dari segi bidang pekerjaannya. Orang yang mungkin memiliki keahlian ya terhadap pekerjaannya dan dia bukan orang yang boleh dibodohkan teman-teman. Orangnya cukup pintar. Apa pun yang kamu lakukan di sini ya, walaupun tanpa memberitahu atau tanpa berbicara dengan dirinya, dia dapat menangkap apakah intention kamu. Nah, saya merasakan orang ini menjalankan sesuatu yang cukup monoton ya, pekerjaan yang cukup membosankan dan it's like a 9 to 5 job, tetapi dia orang yang sangat rajin bekerja. Beberapa di antara dia di sini ya, menggunakan cara yang seperti tricky ya, manipulasi untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Mungkin dia menyedari ya, agak sukar untuk mengekalkan kamu di sampingnya, sementara dia mungkin juga masih lagi berdealing ya dengan orang lain. Tetapi walaupun begitu, dia agak sukar untuk melepaskan kamu, maka terpaksa menggunakan sedikit manipulation agar kamu kekal di sampingnya. Kerana dia belum mengambil keputusan teman-teman. Walaupun dia mungkin menghadirkan orang sebelum kamu, orang lain, dia masih belum mencapai keputusan siapa yang harus dipilih. Maka ketika dia berada di posisi seperti ini, pada waktu yang sama dia juga tidak mahu kehilangan kamu. Maka saya menangkap ya, beberapa di antara dia menggunakan beberapa manipulasi atau taktik ya untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Wow, di sini teman-teman, orangnya cukup tertutup sekali dan dia banyak mengalami kekecewaan, kesedihan dalam hidupnya. Di sini orang ini sering menunda-nunda kamu kerana mungkin di atas trauma-trauma ini ya, maka dia tidak berani untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu kerana dia sering mengalami kekecewaan di hubungan masa lalu. Orangnya cukup tertutup, orangnya cukup misterius. Detik ini teman-teman bersebelahan dengan The Fox ya. Apapun yang sedang dia lakukan, saya merasakan detik ini dia sangat merasakan kehilangan kamu. Seperti tidak ada cara lagi ya untuk mengekalkan kamu di sampingnya kerana di sini ada konflik batin yang hadir di dalam hati kamu untuk walk away. Kamu benar-benar mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ini. Maka segala manipulasi ataupun caranya tidak berkesan lagi. Detik ini saya merasakan ya, dia benar-benar sedang mencari cara kerana detik ini merasakan sangat kehilangan kamu. Nah, di sini teman-teman, di hubungan kalian juga ya, banyak perbezaan dan halangan. Salah satu daripadanya, kalian berjarak jauh. Ini mungkin hubungan long distance relationship ataupun mungkin memiliki perbezaan-perbezaan lain ya. Mungkin juga ada keluarga yang tidak mendukung dan sebagainya. Mungkin juga banyak perbezaan di antara kamu dan dia. Perbezaan yang apa sahaja. Wow, di sini teman-teman ada kartu ring ya. Saya menangkap dari segi perasaan, sebenarnya ada ya sisi dia yang berkomitmen dengan kamu. Tetapi kerana ada perbezaan yang begitu ketara, membuatkan hubungan kalian ya sering berputar-putar di situ sahaja. Saya tidak tahu teman-teman, dari tadi saya juga menangkap ya, ada kehadiran orang lain dalam hubungan kalian ya. Ini mungkin kehadiran orang sebelum kamu ataupun pasangan sah. Mungkin juga beberapa di antara dia di sini ya, menutupi ini daripada kamu. Kerana ini bersebelahan dengan mountain ya. Ini sesuatu yang dia tutupi. Kamu perlu berhati-hati ya. Apakah kalian di sini ya, benar-benar berdealing dengan seorang yang single. Kamu perlu cari tahu lagi. Kerana dia seorang yang menutupi segala sesuatu di belakang kamu. Mungkin contohnya ya, mungkin dia seorang janda atau duda yang belum tamat proses perpisahan dengan pasangan masa lalunya. Mungkin lagi ongoing proses, belum completely bercerai ya, maka kamu perlu ambil tahu ya, sama ada dia dalam kondisi yang benar-benar single atau masih belum tamat ya, proses perpisahan dengan pasangannya. Kerana saya menangkap ini sesuatu yang dia tutupi dari pengetahuan kamu. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, sebenarnya apa yang dia inginkan adalah sebuah kebahagiaan. Dia sebenarnya ingin bersikap terbuka dengan kamu, tetapi masih ada banyak hambatan-hambatan ataupun proses yang belum selesai di pihaknya. Saya menangkap di sini teman-teman, ada perasaan yang cukup bahagia dengan kamu. Saya menangkap orang ini memang ingin berkomitmen dengan kamu, tetapi masih ada sesuatu di belakangnya yang belum selesai. Maka kamu perlu cari tahu ya, apakah benar dia sudah menyelesaikan isu-isu dengan orang masa lalunya, pasangan masa lalunya. Saya menangkap ke depannya ini ya, jikalau ini sudah diselesaikan, dia benar-benar ingin berkomitmen dengan kamu.
Nah, di sini teman-teman ya, ini sesuatu yang sudah dia putuskan. Tetapi saya menangkap ya, sebelum dia memutuskan itu ya, kamu telah memutuskan untuk pergi. Kerana kamu seperti dapat menangkap jauh di dalam batin kamu ya, ada sesuatu yang dia tutupi dan kamu merasakan dia mungkin tidak bersikap jujur dengan kamu di sini. Nah, karakteristik orang ini teman-teman, ciri-cirinya, selain daripada dia seorang yang rajin bekerja, dia juga orang yang sangat tertutup. Orangnya keras kepala dan sering banyak penundaan yang dia berikan kepada kamu. Ketika kamu meminta dia untuk terbuka, bersikap lebih terbuka ya, dia mungkin akan menghindar atau memutuskan koneksi ini dengan kamu. Kerana dia tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan kebenaran itu kepada kamu. Nah, ini ciri-cirinya. Orangnya cukup tegas dan jikalau disudutkan, dia akan menghindar, hilang entah ke mana. Jikalau kamu mungkin banyak bertanya ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang perlu dia putuskan, dia akan hilang entah ke mana. Mungkin mendiamkan kamu, menghindar untuk sementara waktu dan hilang entah ke mana. Nah, ini ciri-cirinya. Tetapi orangnya sangat tegas, teman-teman ya. Bottom of the deck di sini, orangnya sama ada sepantaran atau usianya jauh lebih tua daripada usia kamu. Saya menangkap seseorang yang mungkin juga ya sudah agak berusia, orang yang cukup matang, tetapi dia memiliki perasaan yang cukup sensual terhadap dirimu. Apakah dia memiliki perasaan yang benar-benar tertarik dengan kamu? Jawapannya adalah iya. Orang ini memendam rasa, teman-teman. Memendam rasa cinta yang cukup besar kepada kamu dan beberapa di antara dia yang lain, saya menangkap orang yang sudah pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Seseorang yang sudah pergi meninggalkan kamu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, berbalik kepada readingan kita hari ini, apakah alasan luar biasa yang membuatkan dia terus setia mempertahankan kamu dan enggan berganjak ke mana-mana? Nah, dia mungkin sudah pergi meninggalkan kamu, tetapi jauh di dalam hatinya, dia masih memikirkan kamu, masih mempertahankan cinta kalian. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman, apakah alasan luar biasa yang membuatkan dia terus setia memikirkan kamu, mempertahankan kamu di dalam hatinya. Wow, teman-teman. Kerana kamu merupakan cahaya dalam hidupnya ya. Saya menangkap dari tadi ya, sama ada orang ini akan pulang kepada kamu atau sedang mencari jalan pulang kepada kamu. Saya menangkap ini seperti energi yang sudah cukup lama sebenarnya. Mungkin juga ada yang pergi meninggalkan ya. Saya menangkap dia yang kembali untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Kerana ada kesedaran secara spiritual ya di dalam hatinya yang menyedarkan dia teman-teman, bahawa kamu adalah pasangan yang paling tepat untuk si dia. Detik ini saya seperti menangkap energi dia ya, yang cuba mendapatkan perhatian kamu kembali. Setelah mendapatkan kesedaran spiritual ini, dia menyadari teman-teman, kenyamanan yang dia rasakan itu adalah dengan kamu. Di saat dia kehilangan kamu ya, saya menangkap dia sudah bersendirian agak lama. Nah, mungkin kamu tidak merasakan ya, dia akan memperjuangkan kamu kerana dia pergi meninggalkan. Tetapi selama dia pergi meninggalkan kamu, mendiamkan kamu, dia lebih ke arah spiritual. Mencari atau membenahi diri, mencari jati dirinya. Saya tidak merasakan dia bahagia ya dengan orang di sampingnya. Detik ini saya menangkap energinya yang seperti cuba menghantar signal yang dia ingin pulang lagi ke pangkuan kamu. Alasan luar biasa apakah yang membuatkan dia terus setia mempertahankan kamu? Di sini saya menangkap ada koneksi spiritual ya di antara kalian. Wow, teman-teman, detik ini saya menangkap ya, untuk dia kembali itu bukanlah mudah ya. Ini sesuatu yang cukup beresiko dan dia seperti ingin mencari cara. Mencari cara walaupun menjalankan sesuatu yang cukup beresiko untuk kembali kepada kamu. Nah, ini bukan mudah dan dia akan bergerak dalam kondisi yang moving in silent ya, menggunakan kepintaran akalnya untuk kembali kepada kamu. Saya tidak tahu ya, kerana jauh di dalam hatinya dia menyadari teman-teman, selama perpisahan dengan kamu ya, walaupun mungkin terlihat dia tidak memilih kamu, kamu sudah berjaya mencuri hatinya. Nah, dalam diam untuk dia kembali lagi kepada kamu ini cukup beresiko sekali. Kerana akan banyak tantangannya. Salah satu daripadanya ya, kerana kamu mungkin sudah memutuskan dia. Tetapi dia seperti ingin mencari cara, ingin mengupayakan cara untuk kembali kepada kamu.
Sesuatu yang luar biasa di sini adalah perasaan yang kamu berikan kepada si dia. Kita lihat lagi ya. Mengapa dia sanggup mengambil resiko ini untuk datang kepada kamu? Saya menangkap di sini kerana dia sudah semakin kesepian, semakin keseorangan. Seperti tidak ada orang yang memperhatikan dia atau benar-benar ya memenuhi segala kebutuhannya. Maka dia seperti ya, tetapi cara saya menangkap di sini ini cukup beresiko ya untuk kembali kepada kamu. Detik ini dia sangat merasakan kehilangan kamu, teman-teman, dan ingin kembali mendapatkan kamu. Ada perasaan insecure yang luar biasa membuatkan dia ingin kembali lagi. Dia mulai menyedari ya, segala kebutuhannya dipenuhi dengan kamu. Kamu mungkin banyak membantu, mendukung dari segi emosi dan membantunya dari segi keuangan. Dan ketika dia memilih orang lain, saya tidak menangkap dia dibantu. Maka dia merasakannya dia perlu mempertahankan kamu walaupun hubungan ini cukup beresiko. Detik ini saya merasakan dia mulai merasakan ya, dia mungkin akan kehilangan kamu untuk selama-lamanya. Wow, di sini wujud sebuah harapan, teman-teman. Kerana harapannya masih lagi dengan kamu. Saya menangkap ada energi kerinduan yang cukup luar biasa ya, sesuatu yang menyedarkan dia, orang yang dia inginkan adalah kamu. Walaupun dia merasakan peluang itu mungkin ya semakin tipis. Kerana dia merasakan kamu akan menghindar, kamu tidak akan memberikan dia kesempatan itu. Tetapi dia tetap ingin mengambil resiko itu untuk kembali. Dia mendapatkan petunjuk dan bimbingan daripada Tuhan ya, bahawa pasangan yang tepat untuk dirinya adalah kamu. Ini seperti energi yang sudah agak terlambat untuk dia sedari. Tetapi dia tetap ingin ya menempuh segala resiko yang ada untuk datang mendapatkan kamu. Nah, mengapakah saya merasakan ini agak terlambat? Kerana beberapa di antara kamu di sini mungkin ya sudah kembali bernikah, atau mungkin dalam proses untuk bernikah dengan seseorang. Kerana ada kartu ring di atasnya. Tetapi dia merasakan kamu ini cukup luar biasa dan perlu diperjuangkan. Wow, di sini teman-teman. Untuk dia kembali itu bukanlah mudah ya, kerana saya menangkap kamu sudah nyaman sendiri. Tetapi saya menangkap daripada kartu Nine of Pentacles ini ya, dia akan mengupayakan, seperti ingin membuktikan kepada kamu yang dia bisa memiliki kamu lagi. Seperti ingin datang memperjuangkan kamu habis-habisan. Tetapi saya menangkap energi dia yang tidak akan kamu layan. Kerana dia menyedari ya yang kamu sudah nyaman sendiri. Beberapa di antara kamu di sini sudah semakin berhasil ya, sudah semakin berjaya tanpa dirinya. Berkecukupan dari segi keuangan. Maka ini membantu kamu memperbaiki diri, memperbaiki penampilan kamu. Kedepannya ya, mungkin kamu di kala itu ya ketika dia mengenali kamu ya, mungkin penampilan kamu tidak semenarik sekarang ini. Maka ini juga memberikan dia alasan untuk kembali memperjuangkan diri kamu. Ketika kondisi keuangan kamu semakin membaik, kamu semakin berhasil ya, saya percaya kamu mencantikkan diri, mentampankan diri. Dan kamu semakin berhasil, semakin bersinar di sini, membuatkan dia ketarik lagi untuk memikat kamu ya. Tetapi dia menyedari kamu mungkin tidak akan melayan dirinya. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, ada kartu Three of Swords. Kamu tidak mahu lagi disakiti. Ketika dia ingin memperjuangkan kamu ya, kamu seperti mempelajari daripada kesilapan di masa lalu. Dan maka ketika kamu mempelajari ini ya, kamu tidak akan memberikan dia peluang untuk mendekati kamu lagi. Kamu takut dia berulang kali disakiti oleh orang yang sama. Tetapi saya menangkap ya, walaupun dia menyedari dia telah menyakiti kamu ya, telah menghampakan kamu, dia tetap ingin memperjuangkan kamu. Ini seperti ingin memperjuangkan kamu ya, bermati-matian. Kerana detik ini saya menangkap dia, teman-teman ya, sedang disakiti, sedang menjalankan karmanya, dan dia banyak belajar ya. Apa yang dia berikan kepada kamu itu yang sedang dia pelajari. Dia mulai merasa kembali kesakitan hati yang dia wujudkan kepada kamu. Saya menangkap di sini, teman-teman. Kamu memberikan dia pelajaran yang cukup luar biasa. Ketika dia tidak memilih kamu, ini kesilapan terbesarnya. Itu yang saya tarik di sini ya. Dia menyedari ini kesilapan terbesarnya. Ketika dia melepaskan kamu, dia melepaskan sebuah harapan yang cukup besar.
Ketika dia sudah menyadari berlaku kesilapan, dia kembali ingin memperjuangkan kamu. Tetapi kedepannya saya menangkap kamu tidak akan memberikan dia kesempatan itu. Ada energi yang terlambat kerana kamu sudah menutup pintu hati ini untuk dirinya. Bottom of the deck di sini, ya benar ya teman-teman, ada kartu Tower. Sudah ada perubahan drastis yang berlaku di hidup kamu secara positif. Maka kamu tidak akan mengizinkan dia untuk kembali merusakkan apa yang sudah kamu perbaiki. Semakin kamu membina sempadan dan benteng itu ya, semakin dia ingin mempertahankan kamu. Tetapi kamu tidak mengizinkan dia untuk kembali ya, melakukan perubahan yang terbaik yang sudah kamu lakukan di sini. Tetapi saya melihat teman-teman, ada sebuah kehancuran yang sedang terjadi di dalam hidupnya yang mendorong dia untuk kembali mempertahankan kamu. Dan kamu tidak akan mengizinkan dia untuk melakukan ini kerana kamu tidak mahu sakit lagi. Teman-teman, di sini zodiak terkuat yang terlihat ya, hadirnya daripada zodiak Aries. Di sini kita ada Capricorn, Leo, Pisces, Virgo, Libra. Capricorn mendominasi, Aquarius, Aries mendominasi, Libra, Virgo, Aquarius mendominasi, Capricorn, Aquarius dan juga Virgo mendominasi. Yang mendominasi sebenarnya ya, major arcana datangnya daripada Capricorn, Aries, Aquarius dan juga Virgo. Dan didampingi oleh zodiak-zodiak lain yang sudah saya bacakan tadi. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya, menurut dia lagi, mengapakah kamu ini cukup luar biasa dan harus dipertahankan? Mengapakah detik ini walaupun dia menyedari sebenarnya ya, dia sangat menyakiti kamu dan kamu tidak mahu lagi memberikan dia peluang itu. Tetapi mengapa teman-teman? Alasan apakah lagi yang menurut dia kamu ini cukup luar biasa dan harus dipertahankan? Kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapakah sehingga kini dia masih ingin bertahan dengan dirimu? Wow, di sini ada kartu alchemy ataupun chemistry ya. Ada ketertarikan yang cukup kuat sehinggalah ataupun sampailah detik ini. Walaupun kalian berjauhan, mungkin ada yang sudah lama tidak berkomunikasi, tetapi ketertarikan dari segi perasaan dan energi itu masih lagi kuat, yang tidak dia rasakan dengan orang lain. Di sini saya menangkap dari kartu The Hermit tadi ya, ada kesedaran yang timbul di hatinya. Sepatutnya dia mempertahankan kamu sejak dulu lagi. Kamu tahu kenapa? Kerana kalian ini bukan sekadar jatuh cinta ya. Dengan hadirnya kartu The Hermit, kalian sudah lama berteman. Nah, cinta yang diawali dengan pertemanan yang baik, tidak ada cinta yang sebaik itu teman-teman ya. Maka masih ada ketertarikan yang begitu kuat yang dijalinkan ketika kalian berteman. Ini pertemanan yang sudah cukup lama. Berputik, cinta ini berputik ya daripada pertemanan di antara kalian. Maka masih ada ketertarikan yang begitu kuat yang tidak bisa dia lepaskan. Nah, ini yang membuatkan dia merasakan kamu ini cukup luar biasa. Dia tidak menyedari ya ketertarikan itu sebenarnya masih hadir dan masih ada. Wow, di sini teman-teman saya menangkap dia yang mulai berubah ya, mulai healing dan menyedari bahawa dia tidak sepatutnya melepaskan kamu di kala itu. Nah, sewaktu healing ini teman-teman, wujud kesedaran, kamu ini harus diperjuangkan. Seperti ada kesedaran spiritual yang bangkit ya, di hatinya, yang menyedarkan dia, kamu adalah pasangan yang tepat itu. Wow, di sini teman-teman ada kartu love ya. Saya menangkap dia mulai menyedari ya, sesuatu yang dia lepaskan merupakan kesalahan terbesarnya. Bahawa kalian sepatutnya sudah bersatu sejak dari dulu lagi. Cinta yang asli, cinta yang benar itu hadir dari kamu. Cinta yang luar biasa itu bisa dirasakan dengan kamu dan bukan orang lain. Maka ini yang menyedarkan dia teman-teman ya, yang dia harus bertahan dan terus mempertahankan kamu. Wow, di sini saya menangkap energi kejujuran teman-teman. Dia mulai menyedari ya, kejujuran cinta itu dan ketulusan cinta itu hadir hanya dari kamu, bukan daripada orang lain. Dia mulai merasakan kesilapannya ya. Dia mulai merasakan dia sudah tersilap bertahun-tahun namanya. Bahawa kejujuran dan ketulusan cinta itu hadir dari kamu, bukan dari orang lain. Mungkin ya orang lain yang dia pilih. Ketika dia berdealing dengan orang lain, dia merasakan dia dimanfaatkan.
Itu yang saya rasakan di sini ya. Kita lihatkan teman-teman, kartu yang terakhir akan saya buka di sini. Pesan cinta apa yang menurut hatinya penting untuk disampaikan ke kamu detik ini. Sesuatu yang cukup penting untuk dia sampaikan ke kamu detik ini. Kerana dia merasakan teman-teman, walaupun dia masih ingin ya bertahan dengan kamu, mempertahankan kamu, kedepannya nanti saya menangkap dengan jelas ya, kamu akan reject orang ini. Jikalau dia kembali sekalipun, kamu sudah nyaman seperti ini dan kamu bakalan mereject dirinya. Kamu tidak mahu lagi mengulangi segala kesakitan yang dia berikan terhadap dirimu. Kita lihatkan ya, kata-kata apakah yang ingin dia luahkan melalui pembacaan hari ini. Religion gets in the way. Wow, teman-teman di sini ya, selain daripada ada hambatan dan perbezaan, beberapa di antara kalian, mungkin tidak semua ya, ada perbezaan agama di sini. Kepercayaan dan sebagainya yang tidak mungkin dapat menyatukan kalian ya, kerana ada perbezaan agama. I realize that I failed to convince you. Hambatan yang lain atau kendala yang lain, dia menyedari. Dikala itu dia gagal meyakinkan kamu. Maka teman-teman, dikala itu kalian terpaksa berpisah kerana dia gagal meyakinkan kamu. My love for you is unconditional. Maka ini menjelaskan mengapa sehingga kini dia masih mempertahankan kamu, kerana orang ini mencintai kamu tanpa syarat. Beberapa di antara kalian ya, ini cinta yang tanpa status. Cinta yang sudah bertahun-tahun tetapi tidak diberikan sebarang status. You are my biggest distraction. Sehinggalah hari ini, mengapakah dia masih bertahan dengan kamu? Kerana kamu merupakan distraksi yang terbesar dalam hidupnya. Walaupun dia mungkin ya berdealing dengan orang lain, tetapi dia masih lagi sering terdistraksi dengan kehadiran kamu di dalam hati dan pikirannya. Orang ini masih lagi ya memikirkan kamu sehinggalah detik ini. Oh, saya terambil dua kartu teman-teman ya. Kita bukakan saja. I think about you day and night. Nah, benar ya, distraksi yang terbesar. Bukan saja sekadar memikirkan kamu, tetapi memikirkan kamu dari pagi sehinggalah malam. Masih menghadirkan kamu di dalam pikirannya. Nah, kartu di belakang ini yang saya tarik secara tidak sengaja ya. We belong with one and another. Ini menjelaskan ke tema mengapa dia memiliki alasan yang luar biasa untuk tidak pergi ke mana-mana. Kerana kalian ya, seperti kamu kepunyaan dia, dia kepunyaan kamu, saling memiliki. We belong to one and another. Menurut dia teman-teman, walaupun mungkin tidak ada ikatan yang khusus, kamu adalah miliknya dia adalah miliknya kamu di hati kalian masing-masing. Kita lihatkan bottom of the deck-nya ya. Wow, di sini teman-teman, memang benar ya, kamu dengan dia sudah berteman sejak sekian lama. Dia sudah mengenali kamu. Ini mungkin ya lebih daripada 3 dekad yang lalu. Ini mungkin ada zaman persekolahan ya, zaman sekolah ataupun memori ketika kamu dan dia sejak kecil lagi. Tidak berarti kalian pergi ke sekolah yang sama, tetapi school memories ini mungkin juga mengindikasikan kamu sudah mengenali dia sejak zaman kanak-kanak. Maka cinta yang berputik dari zaman kanak-kanak seperti ini berlandaskan atas fondasi yang berlandaskan sebuah pertemanan dan persahabatan. Tidak ada cinta yang lebih baik teman-teman. Kerana ini mengindikasikan kalian sudah nyaman dengan satu sama lainnya. Maka ini agak sukar untuk dia melepaskan kamu. Orang ini masih lagi bertahan ya di hatinya untuk kamu kerana ada memori-memori yang seperti ini. Baik teman-teman, saya akan buka beberapa inisial di sini ya. Kita cuba lihatkan siapakah dia. Orang yang masih lagi bertahan di dalam hatinya untuk kamu walaupun tidak terlihat seperti itu. Seseorang yang dalam diam sentiasa mempertahankan kamu dan tidak mahu berganjak ke mana-mana. Wow, ini seperti terlalu banyak teman-teman ya. Baik teman-teman, inisial yang hadir ya agak banyak ya yang keluar tadi. Ada letter B, U, J, I, Z, L, N, K, A, S, E, D, V, Y, W, H, X, O, C, M, Q. Seseorang yang masih lagi bertahan dan akan terus mempertahankan kamu walaupun tidak terlihat seperti itu. Nah, ini inisialnya ya. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini dan ingin saya katakan, salah satu hal tersulit dalam hidup adalah untuk memutuskan apakah kamu harus menyerah atau berusaha dengan lebih keras lagi untuk mempertahankan seseorang. Berbahagialah dia, seseorang yang berani mempertahankan
apa yang dicintainya. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.